Dan begitu lihat disertasinya dokter, ternyata hubungannya sama kita. Jadi ini membuktikan bahwa sebetulnya bisnis kita ini unik. Ya, susah dicari yang keduanya. Sampai saat ini konsep maupun bentuk bisnisnya sampai saat ini nih ya, kalaupun teman-teman melihatnya sama aja yang lain, mungkin belum ketemu. Tapi kalau kita pelajari dari A sampai Z secara keseluruhan, hilang itu dikasih ngomong. Jadi kalau kita pelajari secara keseluruhan ya, dari A sampai Z, nggak ada yang sama dengan kita. Karena itulah banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan kita ini diteliti oleh orang luar sampai mereka dapat gelar doktor. Ya, ada beberapa nih, saya lihat nih, dokter-dokter itu. Ya, dan kita bukan dokter ya, dokter. Dokter itu cuma 4.000 orang di dunia, 4.000 lebih lah, hampir 5.000. Nah, mungkin ada 3 dokter tuh yang meneliti tentang itu. Nah, pertanyaannya kenapa kita teliti? Karena unik. Ya, nah salahnya adalah kita mungkin belum ketemu nih uniknya seperti mana, itu tantangannya. Di mana uniknya, ya, itu PR aja. Saya persingkat aja. Jadi tadi teman-teman udah terima banyak ilmu dari Kak Asti, dari Pak Yopan, dari yang lain-lain. Mungkin minggu depan atau dalam waktu beberapa minggu dari sekarang, nggak sampai sebulan, ya, kita udah keluar yang namanya kopi. Ada beda nih kopinya, ya. Kalau orang lain dengan bangga bilang katanya ada kopi kejantanan gitu ya. Sok sirik gitu yang perempuan ada kopi kejantanan mana gitu ya. Oke, jadi gini, biasanya kalau kopi-kopi yang seperti itu rasanya beda. Jadi rasa kopi aslinya itu udah nggak ada, udah berubah rasanya karena yang dijual fungsinya bukan kopinya, betul nggak? Jadi kopinya difitnah itu. Kasihan kopinya. Kopi apa gitu ya, apa ya, pas dicipin kok nggak kayak kopi gitu. Tapi orang yang beli kopi tersebut atau orang yang minum kopi tersebut tujuannya bukan minum kopi, benar nggak? Tujuannya adalah untuk jantan, untuk apa dan sebagainya, ya. Nah, jadi mari kita kembalikan identitasnya kopi, keasliannya. Ya, keasliannya kopi. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai pada satu produk, ya. Ini kopi alami, asli, ya, Robusta Arabica. Jadi kalau dirasain kopi. Nah, terus apa bedanya? Nah, bedanya adalah ini kita sebut kopi plus. Cuma plusnya mungkin kita tidak, ya, plusnya ini tidak merubah rasa kopi. Dijamin buat para pecinta kopi akan merasakan dahsyatnya kopi ini. Karena memang kopi betulan, ya. Hanya saja di dalamnya ada unsur probiotik. Nah, unsur probiotiknya ini nggak ada bedanya dengan kalau teman-teman minum Indobio, program Indobio, ya, entah itu dalam bentuk imun atau B1 sampai B10, ya. Kita mungkin ada nggak teman-teman yang ngalamin kalau kita ngasih sama orang tua kita, kan kita pengen orang tua kita sehat, benar nggak? Ya. Atau mungkin suami atau istri gitu, yang nggak pernah ikutan yang begini gitu, teman-teman. Kita pengen ngasih mereka pengen sehat, ya. Tapi kasih produk, nggak mau diminum, benar nggak? Betul. Sok hese gitu. Orang lain nggak percaya sama kita, keluarga mah enggak, benar? Betul. Nah, ada solusi sekarang, kasih kopi. Iya, betul. Iya, kasih kopi, gak usah ngomong sehat. Bilang aja sama orang tua atau sama suami tuh, nih kopi ini enak nih, coba ya. Ya, ngomong gitu aja. Ya, karena aslinya mau betul kopi. Ya, nah, bonusnya adalah sehat. Ya, apa sehatnya? Kalau kita bicara probiotik tadi udah dijelasin tadi sama siapa tadi? Sama Pak Alfian. Ya, kehebatannya produk Indobio. Ya, siapa yang suka minum Yakult? Yakult itu bagus. Betul. Bagus, padahal bakteri cuma satu. Kan itu bakteri baik kan? Kan cuma satu. Apa namanya? Bukan corona. Ya, laktoba cuma satu. Ya. Nah, kita punya produk yang luar biasa. Jumlah bakteri yang ada dalam produk kita
ini melebihi standar. Ya, saya nggak sebutkan angkanya, takut pada pingsan. Tapi itulah yang membuat kenapa ada reaksi instan seperti kimia. Ya, karena banyak. Ya, mungkin secara institusi mungkin hanya diakui 4, tapi punya kita lebih dari itu. Ya, nanti ya dalam pertemuan mungkin bisa dibahas nanti sama pakarnya seperti apa bakterinya. Tapi itulah yang menarik. Jadi kalau nanti di rumah ada produk Indobio, jangan sampai ada kebuang satu pun. Ya, jadi dengan minum kopi ini, yang jelas ada banyak faedah kesehatan. Imun kita tambah bagus, peredaran darah kita tambah bagus dan sebagainya. Kalaupun ada efek samping atau efek depan dan sebagainya, itu bukan karena fungsinya seperti itu, bukan. Tapi karena mungkin darahnya sudah lancar. Ya kalau kita ambil tarik ulur, sebenarnya kenapa sih muncul efek kebetinan atau kejantanan gitu kan? Itu karena darahnya lancar. Benar ya? Tapi biasanya kalau minum yang begitu, ya, yang pernah nyoba nih ya, biasanya suka ada sakit kepala di belakang. Pernah nyoba nih, atau panas badannya gitu ya. Nah itu yang masalah. Dan sekali lagi, ini tidak akan menimbulkan seperti itu karena rasanya betul rasa kopi. Ya, ada sesuatu yang bermain di dalamnya tapi nggak terasa, tidak berubah rasa dan sebagainya. Jadi sekali lagi buat mereka yang susah atau percaya dengan produk herbal dan sebagainya, kasih kopi. Bagaimana yang sakit mah? Cobain aja. Bisa berubah jadi pah. Ya, jadi solusi. Harganya standar. Ya ini 100 gram itu 100.000 rupiah. Udah ada skornya juga. Ya 100 gram itu bisa sampai 20 cangkir. Betul nggak? Kalau 20 cangkir berarti jatuhnya cuma 5.000 rupiah. Untuk sebuah kopi yang luar biasa, probiotik 5.000 itu nggak ada apa-apanya. Coba lihat di kafe, 10.000 deh. Kamu Starbucks. Ini cuma 5.000 satu cupnya. Ya, jadi ini solusi bagus untuk kawan-kawan, tetangga, saudara yang nggak percaya sama produk kesehatan. Tapi jangan bilang kopi kesehatan. Nanti mereka nggak percaya dulu, ya. Bilang kopi bagus sih, keluaran terbaru. Apa nih kopi? Manfaatnya kopi. Ya, kalau sudah diminum kopinya dan katanya enak, selama itu kita ngomong ya kita ganti dengan kopi ini, insya Allah kita sehat. Bukan cuma tambah sehat, tapi juga bisa memperbaiki beberapa hal yang ada di tubuh kita. Ya, oke. Nah, ini produk kita minggu depan juga keluar juga sama, yang di imun. Ini menarik sekali. Ini isinya 30 ml. Secara literatur 30 ml itu sama dengan 600 tetes. Baik ya. Nah, untuk kesehatan ini 9 sampai 10 tetes. Ya, di bawah lidah. Ya, di bawah lidah. Tapi jangan salome. Maksudnya jangan satu ini pakai rame-rame gitu ya. Kebayangkan kalau pakai mulutnya semua di sini kan bisanya takutnya nanti apa sebenarnya. Cukup ditaruh di sendok. Ya. Nah ini efeknya bisa terasa instan kalau kita lagi capek dan sebagainya. Ya betul-betul menjaga, meningkatkan imun tubuh kita. Ini sama dengan kopi tadi. Ya, kalau nggak percaya sama ini, kasih kopi. Nah menariknya produk ini adalah pada saat suhu kita normal, kita perlu 9 sampai 10 tetes sehari. Kalau lagi sakit 20 tetes, 10 kali 2. Tapi kalau normal 9 sampai 10 tetes sehari cukup nih buat sampai dengan 2 bulan kalau satu orang. Kalau 2 orang berarti satu aja ya. Nah yang hebatnya lagi adalah ibu suka masak kan? Kalau yang sini saya nggak nanya. Masaknya pakai rice cooker atau pakai dandang? Rice cooker ya. Nah pada saat kita cuci berasnya pas siap dimatangin, cukup 1 tetes masukin di rice cooker. 1 tetes ya. Kemudian, nah insya Allah makan nasi yang nanti dihasilkan menjadi nasi organik. 1 tetes. 1 tetes. Apa aja pokoknya sugar. Masak nih. Ya pokoknya 1 wadah sugar itu ukuran berapapun 1 tetes. Tapi jangan ditetes pada saat sudah matang. Harus masih mentah. Ya, harus masih mentah. Ini kekuatannya bisa dipanaskan sampai 275 derajat Celcius. Ya, jadi pada saat lagi mentah dimatengin barang-barang dengan kondisi panas yang luar biasa, maka akan merata, 1 tetes merata. Ya,
Jadi nasinya bisa nasi organik. Bedain aja nanti antara sugar antara yang biasa sama yang enggak. Biasa kalau yang biasa cepat basi gitu, cobain yang. Terus bagaimana dengan yang lain? Sama kalau kita makan sayur, ya masak aja. Begitu mulai potong-potong, mulai mau sangrai ataupun mau direbus, sangrai bahasa apa ya? Ya pokoknya gitulah ya. Sama satu tetes juga. Satu tetes aja. Coba betapa iritnya coba. Satu tetes. Kalau masaknya sehari ada nasi, ada sayuran, ada gorengan. Anggap 3 kali cuma 3 tetes sehari. Benar nggak? Bisa digoreng juga. Oh, bisa digoreng. Ditetes di minyak bisa nggak? Bisa. Ya jadi ini kebayangkan 600 tetes sudah berapa kali? Mungkin tetangga kasih aja sekalian ya. Promosi. Ya promosi ya. Jadi nanti hasilnya menjadi nasi organik, sayurannya masakan menjadi masakan organik dan sebagainya. Dimakan bahas keluarga. Ya saya. Ya, jadi ini mari. 100 ribu. Bisa Pak? Hah? Mau daging. Apapun. Berapa itu? 100 ribu. Sebat 100 ribu ya. Ya. Jadi sehat itu murah sama bilang mahal. Iya. Ya. Nah, kemudian paling kalau lagi pergi-pergian ya bawa aja ini. Kan nggak mungkin kita masak beli ke kafe, masaknya pakai ini kan nggak mungkin kan? Nah kalau kayak gitu 9 tetes. Kenapa 9 tetes? Karena kondisi kita adalah kondisi bukan kondisi panas. Ya, kan saya bilang kalau ini ditempatin di tempat yang panas, masa lagi dimasak di apa, dia akan bereaksi. Paham ya? Iya. Jadi ini murah 100 ribu, kopi 100 ribu, ini 100 ribu, ya. Dan manfaatnya. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi berobat nih, obat dokter dan sebagainya. Nah, sebelum itu diminum, ini dulu. Sehingga tubuh kita menjadi siap menerima perbaikan. Ya, tingkat imun kita berubah. Kemudian tubuh kita akan siap menerima apapun untuk hal yang baik. Nah, itu baru minum obat. Maka menjadi efisien. Ya, obatnya menjadi tepat sasaran. Kalaupun menjadi obat ada efek samping dari obat, maka insya Allah tubuh kita akan melawannya. Jadi ini tidak kontra terhadap apapun. Ya, boleh bareng-bareng, nggak perlu jeda, nggak usah. Kalau produk herbal yang lain kan masih jeda 10 menit gitu ya, nggak perlu. Ya, karena ini berbeda. Ya, tadi udah jelasin biotik dan sebagainya. Kemudian ini, nah ini menarik. Bagaimana kita sering tanpa diet, tanpa olahraga. Waduh, paling hobi ini. Dari siap ya, dari ya? Gue banget. Saya nggak lihat Bu Nininya. Ini sering, ini cukup 3 kali sehari, 1 kali 3 aja. Ya 1 kali 3, asal rutin, maka kita akan cepat merasakannya. Cuma masalahnya kita belum bisa jual yang ini. Ya karena kalau yang ini pomnya belum keluar. Tapi sebentar lagi Ale. Sebentar lagi. Saya cuma nunjukin aja supaya kabita teman-teman. Mas yang nanya nih, ada nggak operasi? Ada, gitu ya. Kalau batasan bisa sih. Ya 1 butir 100 ribu. Ya. Kemudian inilah yang kita tunggu-tunggu ya, ini Viagra. Ya, yang biru ini untuk mobil isi 10 biji, yang kuning ini oranye ya. Ini Petra ini. Ya. Ini untuk motor isi 30. Isi 30. Jadi kalau paket, kalau misalnya dari MBR, ada MBR nggak? Nah kalau dari MBR mau menuju ke MBP, ya itu cukup ini aja. Terserah mau ini biru, mau orange sama kopi, atau sama imun. Ini sudah 3575 skornya. Ya. Oke. Lebih 300 lebih lah. Nggak jauh-jauh lah. Nggak jauh-jauh dari kemarin ya. Nah yang menarik adalah, sebelum saya lanjut namanya, saya akan adakan promo mungkin untuk mereka-mereka nanti yang mereka ada paket apa ya, yang expander ya. Expander nanti kita ganti, bukan ganti lah, tambah namanya paket keluarga. Apa kemarin? Paket apa? Keluarga prima. Jadi dari prima 1, prima 2. Prima 1 itu kalau misalnya
2 dewasa 2 anak. Ya, dengan paket keluarga prima itu semua rumahnya, orangnya, mobilnya sehat. Ya, paket buat 1 bulan dikonsumsi. Ya, nah harganya adalah 3 juta. Tapi enggak, kalau harga normalnya di atas 4 juta. Ya, jadi harganya 3 juta untuk paket 1 bulan. Nah, dengan paket keluarga prima 1 itu teman-teman akan dapatkan kalau nggak salah nih 2 handphone sama 4 smart band free. Ya, saya nggak keluarin juga biar panas tiris. Aslinya baru tahu deh. Ya, jadi handphonenya ini handphone khusus, nggak ada di toko. Ya, merek juga nggak akan dicari, nggak ketemu. Ini 4G LTE 64 bit, 3 GB RAM, 32 GB internal storage, dual SIM, 13 mega kamera depan, kamera belakang, 8 mega kamera belakang. Ya, menarik. Ya, jadi kalau yang pakai 3 juta itu buat sehat keluarga ya. Udah ada KBR juga, semua produk. Jadi dari mulai manusianya, tumbuhannya, hewannya, rumahnya, kendaraannya, itu dengan 3 juta komplit itu bisa diprimakan. Ya, dapatnya 2 handphone, ya, free ya, sama 4 smart band. Kenapa 4? Kan tadi 2 dewasa 2 anak, semuanya pakai, biar bisa kekontrol kesehatannya, betul? Ya, menarik atau enggak? Menariknya lagi, setiap pembelian paket keluarga prima itu dapat 1 poin expander. Ya, lain-lainnya tetap dihitung seperti biasa. Ya, jadi lanjut jangan? Nah, 3 juta loh, murah mahal? Murah. Kenapa murah? Dapatnya banyak. Oke. Kemudian ada juga paket keluarga prima 2 yang belum punya anak, jadi cuma 2 kan? Nah itu agak disesuaikan harganya, lupa lagi lah, pokoknya gitu dah. Nah, saya lagi mikir untuk yang MVP, untuk yang mau ambil paket MVP, kita akan kasih free bonus juga. Free bonusnya bisa cozy, ya, bisa juga smart band. Ya, kapan mau dibukanya tergantung Alfian. Iya, karena gini, setiap perubahan harga sekarang itu, perubahan harga itu harus lapor dulu ke Kementerian Perdagangan. Yang perubahan harganya ini akan kita lakukan, dan menariknya adalah ada banyak harga yang turun. Ya, gara-gara corona. Ya, jadi kenapa gara-gara corona jadi turun? Supaya masyarakat langsung bisa mengantisipasi dirinya. Kalau dikasih mahal nanti malah masalah dengan coronanya, benar nggak? Jadi ada banyak harga, hampir harga semua produk turun. Tapi lagi dajuin dulu ya. Jadi menarik. Karena contoh gini, sebelumnya paket untuk 35755 itu cuma 2 ini aja. Cuma 2 ini aja. Untuk 357 atau MVP. Tapi sekarang untuk MVP bisa 3. Berarti naik turun. Turun. Ya, itu memudahkan. Nah, oke. Kalian mana spidolnya? Itu Pak. Oh iya. Tadi mana kertasnya? Kertas. Saya mau koreksi sedikit sarannya Kang Asdin tadi. Ya. Ada 2 fitur. Siapa kemarin yang ikut ada heboh di grup tentang generasi anak kandung anak haram anak? Ramai Pak. Ramai ya? Iya. Tahu ceritanya ya? Enggak. Hah? Enggak. Mau tuh ceritanya nggak? Mau. Mau. Tahu anak haram aja. Gara-gara kuliah subuh tuh. Generasi ini.
Oke ya. Jadi gini, saya karena waktunya pendek, mungkin saya potong dulu. Masalah generasi itu bentar dulu, ya. Intinya begini. Kalau dalam kita bicara secara umum, kalau kita bicara bisnis direct selling atau MLM, ada dua pendapatan yang harus kita dapatkan. Ya, kalau kita bicara MLM nih atau direct selling, itu yang pertama kita pengen dapat income atau pendapatan aktif. Yang kedua adalah pendapatan pasif. Ya, apa itu aktif? Aktif adalah pendapat yang kita dapatkan langsung dari hasil kerja kita. Ya, jadi kita kerja, kita dapat, itu aktif namanya. Ya, tapi kalau pasif adalah pendapatan yang kita dapatkan secara tidak langsung. Misalnya gini, saya bantu kamu nih ya, siapa namanya? Tantan. Tantan. Kira Tantan itu juga aplikasinya. Ya benar. Jadi Tantan nih ya, saya bantu dia. Gara-gara saya bantu dia, akhirnya dia bisa terinspirasi sehingga bisa membentuk grup bisnisnya. Itu, nah, bisa ya. Nah, karena dia berhasil bentuk grup bisnisnya, saya mendapat sesuatu, itu pasif. Jadi nggak langsung. Ya, maculnya sekarang, dapat buahnya nanti, itu pasif. Kayak petani itu, sibuk aja menyiangi, ngasih pupuk segala macam itu kan hasilnya nggak langsung kan? Nah itu pasif, dapatnya nanti, bisa lebih gede. Kalau aktif, sekali macul langsung dapat, itu aktif. Ya, nah, bisa MLM ini cuma dua pendapatannya yang kita dapatkan, yaitu aktif dan pasif. Nah, apa saja kira-kira secara umum yang diaktif maupun pasif? Kita bicara yang lain, yang umum. Biasanya kita ambil kategori dua aja nih. Ada banyak sih, cuma ambil dua. Contoh ya, yang aktif adalah bonus pasangan. Bonus sponsor ada juga lah, tapi udah nggak usah singgung lah. Kita yang paling umum, ya. Bonus pasangan atau tingtong itu aktif. Ya, kenapa? Karena biasanya dihitung berdasarkan pertambahan mitra, pertambahan member, baru dapat tuh bonus pasangan. Ya. Yang kedua adalah reward, betul? Ya. Jadi biasanya coba dihitung di pertambahan orang aja. Kalau orang yang nambah dapat pasangan, orang yang nambah dapat reward. Kalau nggak nambah nggak dapat tuh yang dua itu. Terus seperti itu. Yang kedua, nah cuma segitu aja udah, ya. Yang kedua bonus pasif. Pasif itu biasanya adalah bonus berdasarkan belanja ulang. Ini yang pasif. Jadi kalau ada teman-teman lain yang nawarin teman-teman di sini, oh ini ada pasif income nih, ya lumayan dapat tingtong, itu bukan pasif, itu aktif, karena berdasarkan jumlah orang yang masuk. Ini secara umum. Lalu bagaimana dengan di trainingnya? Bagaimana dengan di trainingnya? Menarik nih. Yang namanya aktif adalah namanya bonus kepemimpinan. Hampir sama dengan pasangannya. Bonus kepemimpinan. Kemudian reward. Nah, sama nggak? Sama yang lain? Sama. Ya, setiap ada mitra baru kita dihitung, dapat kepemimpinan, dapat juga reward. Ya, kemudian yang pasif di training nih. Ya, ini yang lain kan? Yang pertama, ternyata BK juga. Yang kedua, reward juga. Loh, kok sama ya? Ya, sama. Karena kalau dikira mendapatkan bonus kepemimpinan semua bonus itu tidak harus dari pertambahan orang, tapi bisa juga dari belanja ulang. Nah ini jarang ada yang begini. Jadi kalau di kita di Trainnet, BK dan reward bisa disebut bonus aktif, bisa disebut bonus pasif. Kalau dasarnya pendapatannya adalah karena pertambahan mitra, wajar dong, itu aktif. Tapi kalau dasarnya gara-gara belanja, berarti pasif. Kalau pasif berarti bisa berulang-ulang. Jadi bedanya aktif dan pasif. Aktif itu cuma sekali nambah, cuma sekali dapat, selesai. Tapi kalau pasif bisa berkali-kali. Ya. Nah kalau belanja ulang bisa berkali-kali. Ya.
Yang ketiga adalah baru yang namanya sama dengan itu, yaitu belanja ulang atau disebut dengan RO. Nah, saya luruskan satu hal. RO atau belanja ulang itu bukan tutup poin. Kalau tutup poin itu adalah kita wajib belanja setiap bulan, butuh nggak butuh produknya, pokoknya harus segitu. Itu namanya tutup poin. Kita nggak ada. Belanja di kita itu bukan belanja tutup poin. Belanja aja, bisa beda setiap orang. Pokoknya belanja. Yang namanya belanja, bisa belanja produk-produk ternet, ya, bisa juga transaksi, itu belanja itu. Transaksi belanja bukan? Ya belanja. Ya, jadi, paham ya? Belanja itu bukan tutup poin. Kalau tutup poin itu semua seragam. Skornya harus sama, produknya sama, butuh nggak butuh, beli. Kalau kita enggak, ya harus belanja, tapi bukan belanja seperti itu. Sampai sini bisa pahami ya? Ini pelajaran dasar. Terus sekarang mindsetnya nih, kita mau nyari aktif, mau nyari pasif? Dua-duanya. Harus dulu, jangan hawak itu. Harus pilih salah satu. Karena ini akan mempengaruhi cara kerja kita di lapangan. Pasif. Iya, pasif, tapi cara aktif. Ya, inilah yang bisa menjawab kenapa kok teman-teman kita yang sudah dapat begitu besar kok pindah MLM. Ya, karena salah jalan. Ya, kesasar. Nah, kita jangan sampai kesasar. Sekali kesasar repot. Saya singkat dulu ya. Nah, yang lainnya biar nanti harus dijelasin. Ini Anda. Si Andanya. Ini Anda juga. Ya. Misalkan kita sudah punya mitra langsung, si A dan si B. Berarti si A ini adalah generasi berapa? 1. Generasi 1. Si B generasi 1. Kemudian di sini juga ada si A, ada si B. Ya. Ini G1, ini juga 1. Ini contoh ya. Misalkan sekarang saya punya mitra baru nih. Punya mitra baru namanya si X. Ya. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa kalau di kita ada satu fitur cuma satu-satunya di dunia. Ada 2 fitur sebetulnya. Ya. Fitur yang pertama adalah fitur rekomendasi placement. Ya. Dengan rekomendasi placement itu sistem akan mengatur yang terbaik buat kita. Jadi jangan dilawan. Jangan dilawan. Ya, dia akan tahu kapan yang isi. Karena mungkin pada saat di rekomendasi muncul, loh, kok cabang yang kosong kok nggak direkomendasi, malah yang udah isi, ikutin aja. Ikutin. Ya, nanti kita flashback kenapa seperti itu. Sebelum ke sana, sini dulu. Anggap aja si X. Kemudian ada rekomendasi placement. Kartu komputer ini mesti disimpan di cabang A. Ya, atau di bawahnya si A gitu ya, atau di cabang si A aja gitu ya, cabang si A. Anggaplah di sini. Ya. Mesti di placement di sini katanya gitu. Udah rekomendasi. Jadi begitu dia rekomendasi placement, langsung di placement di bawah si A. Ya, di placement di sini. Ini fitur rekomendasi. Dan placement. Maksudnya gini, sudah dapat rekomendasi langsung di placement. Ya. Ini, nah kalau sampai terjadi seperti ini, G1-nya siapa? Ini G1-nya siapa? A. Anda. Setelah rekomendasi, langsung di placement di bawahnya si A. Sponsornya adalah Anda. A. G1 siapa ini? Anda. G1-nya si Anda. Ya kan, sponsornya, mentornya kan Anda kan? Iya. Kemudian ada kata komputer, mesti di cabangnya si A nih.
Lalu di placement, betul. Nah, pada terjadi seperti ini, maka Anda adalah generasi satunya. Simple pertanyaannya. Ya. Kalau si XX ini dia punya grup berkembang besar, kemudian ada belanja di sini, ada RO di sini, ada RO belanja ulang di sini. Kira-kira si A dapat nggak? Enggak. 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 Siapa yang dapat? Si Anda. Kalau si X masih dapat lah ya. Betul? Ya. Nah, di atasnya ya, Anda yang dapat. Kenapa si A nggak dapat? Sponsor. Nah, karena si X ini anak haram. Hmm. Anak haram. Ada dua, ada anak haram, ada anak halal. Ya, anak haram terjadi kalau kita nggak ngomong sama si A. Jadi gini, misalnya saya punya mitra, saya simpan di bawah A, tapi sama A nggak ngomong, itu menjadi anak haram. Kenapa sih anak haram? Karena si A itu sebetulnya secara syariah tidak berhak mendapatkan 1 rupiah pun dari pertumbuhan yang terjadi di X bawahnya.